pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam untuk penggerak. Jadi pada kali ini saya bersama dengan Ibu Beatrix Polenaran, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Jadi pada kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Baik, selamat pagi Ibu Beatrix. Selamat pagi Pak Ucek. Apa kabarnya Ibu? Luar biasa baik Pak. Oke, puji Tuhan ya Ibu, sehat-sehat selalu. Jadi Ibu, sebelum Ibu melakukan observasi, jadi hari ini kita akan melakukan observasi kelas. Jadi saya akan mengobservasi Ibu. Jadi Ibu akan mengajar anak-anak, nanti tugas saya untuk melihat seperti apa yang harus Ibu lakukan. Jadi sebelum kita melakukan observasi, terlebih dahulu kita akan melakukan beberapa percakapan terkait persiapan Ibu untuk observasi. Jadi bagi Ibu ya, jadi kira-kira hari ini Ibu akan melakukan observasi ini di kelas berapa? Baik Pak Ucek, terkait dengan observasi, kebetulan hari ini saya observasi di kelas 8. Jadi hanya satu kelas saja, jadi materi atau KD, kompetensi dasar yang saya ambil itu terkait dengan teks eksposisi. Terkait teks eksposisi ya, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas berapa itu? Kelas 8. Kelas 8 gitu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini Pak? Tujuan pembelajaran itu yang pertama bahwa secara pengetahuan itu peserta didik mampu memahami pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Setelah itu dari sisi keterampilan itu peserta didik mampu mempresentasikan topik yang akan saya berikan dalam bentuk bacaan. Oke Pak Guru ya, jadi tujuan yang ingin dicapai hari ini itu yang pertama adalah peserta didik bisa memahami pengertian daripada teks eksposisi ya. Terus kemudian yang Ibu harapkan juga mereka bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil analisis mereka tentang teks eksposisi. Terus kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan selama observasi nanti? Di bagian pengetahuan kah, keterampilan kah? Ya, terkait dengan area pengembangan yang akan saya capai di dalam proses pembelajaran terkait dengan teks eksposisi itu, selain proses pengetahuan dan keterampilan, juga anak-anak diminta untuk mengetahui lebih jauh tentang materi teks eksposisi dari segi struktur dan aspek kebahasaan yang dibangun dalam teks eksposisi itu. Oke, ya, jadi Ibu fokus pada pengetahuannya, aspek pengetahuan yang mana anak-anak diharapkan supaya bisa mampu mendalami teks eksposisi terkait struktur juga kebahasaannya ya. Oke baik Ibu, kira-kira strategi yang Ibu harus lakukan supaya anak-anak bisa sampai mendalami teks eksposisi. Oke baik Pak. Apa yang Ibu pakai? Terima kasih. Terkait dengan strategi, yaitu mungkin kita persiapan terkait dengan modul ajar. Di dalam modul ajar itu ada pendahuluan, ada inti dan bentuk. Kita juga memetakan di dalam pendahuluan itu ada desain model yang kita gunakan dalam teks eksposisi itu. Model pembelajaran yang saya gunakan itu karena sesuai dengan teks itu model pembelajaran discovery learning. Anak-anak diarahkan untuk diberi rangsangan, setelah itu diarahkan untuk menemukan beberapa bukti yang tersurat di dalam teks eksposisi yang dibagikan di dalam teks tersebut. Jadi strategi itu juga dimasukkan atau diterapkan juga di dalam inti. Jadi di dalam inti juga selain memberikan materi, melatih keterampilan mereka, juga memasukkan teknik mindfulness. Jadi teknik mindfulness ini saya masukkan hanya khusus untuk ice breaking karena situasi kondisi saat saya mengajar itu siang hari, jadi supaya memacu mereka untuk lebih semangat dalam belajar Pak. Baik Ibu ya, jadi strategi yang dipakai kali ini
Kemudian ibu juga menyerahkan mindfulness dan science speaking ya. Semoga hal yang strategi yang ibu siapkan ini bisa berjalan dengan baik ketika dari diobservasi ya, terus kemudian tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah ibu tadi siapkan tadi kira-kira bisa berjalan dengan baik pada saat observasi. Oke baik ibu ya, jadi cukup sekian percakapan kita. Selamat melakukan observasi ibu ya. Siap bersama. Kita akan bersama-sama membacakan kesepakatan kelas ya. Oke, semua perhatikan di layar. Silakan Kimi berdiri dan baca kesepakatan kelas kita yang pertama. Yang pertama, menjaga ketertiban selama KBM berlangsung. Ya, yang pertama menjaga ketertiban selama KBM berlangsung. Silakan duduk Kimi. Yang kedua, Bram, silakan. Saling berkolaborasi antara teman dan guru. Oke, saling berkolaborasi atau bekerja sama antar teman dan antar guru. Kita lanjut. Ibu hanya mereview materi kita yang kemarin ya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak materi kita yang minggu kemarin? Ada? Ada. Oke, kalau yang ada angkat tangan. Oke, Damaris. Membaca puisi. Oke. Materi kita sebelum teks eksposisi itu kita membaca atau mendeklamasikan terkait dengan teks puisi. Kaitan dengan materi hari ini, teman-teman perhatikan materi kita hari ini tentang teks apa? Teks eksposisi. Materi kita hari ini terkait dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa? Teks yang menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat apa? Perhatian. Itu menurut pengertian teks eksposisi. Yang kedua, pengertian lari-lari itu pandangan tentang sesuatu untuk memperluas pengetahuan. Tujuan dari teks eksposisi, tujuan dari kita belajar teks eksposisi itu yang pertama, yakni agar adik-adik atau agar peserta didik mampu memahami pengertian ini, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, agar peserta didik mampu memahami struktur dan apa unsur kebahasaan. Model yang Ibu gunakan di dalam teks eksposisi itu model discovery learning. Seperti apa model discovery learning? Nanti kita ikuti dalam proses di inti. Setelah itu ada juga penilaian yang Ibu gunakan. Ada 3 penilaian, aspek penilaian yang Ibu nilai selama proses pembelajaran ini berlangsung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Setelah kita mengikuti pendahuluan,
kita akan diajak untuk mengikuti pembelajaran inti dengan beberapa hal berikut ini. Adik-adik diminta untuk mengikuti satu video ini terkait dengan teks eksposisi. Contoh teks eksposisi ya, ini secara audio visual pakai video. Yang di sebelah secara visual, Ini tesis atau pembuka. Bagian instruktur teks, tesis atau pembuka ini sudah masuk ke argumen ya. Di dalam argumen dia memuat bukti, contoh, alasan ataupun pendapat para pakar atau orang ahli terkait dengan objek yang di ini manfaat kesehatan dari jalan. Lidah buaya juga membantu pencernaan dalam tubuh ya. Oke, yang ketiga, struktur teks yang ketiga itu penegasan ulang ya. Setelah argumentasi, yang ketiga itu penegasan, dia menegaskan ulang terkait dengan apa? Tanaman lidah buaya. Oke. Adik-adik perhatikan, ini audio visual ya. Audio visual adik-adik diarahkan untuk menonton video. Yang di sebelah ini visual ya. Yang tidak suka dengan audio visual boleh lihat di sini. Ini visual. Ada 4 gambar yang ibu taruh di sini. Gambar yang pertama itu terkait dengan apa? Melatih kejujuran pada anak. Gambar yang kedua ini teman-teman terkait dengan kecanduan game online. Gambar yang ketiga kasus demam berdarah, demam DBD ya. Yang terakhir tentang masalah apa? Sampah. Jadi kita belajar teks eksposisi itu kita belajar terkait dengan persoalan-persoalan yang memberikan cara pandang baru dari apa yang kita lihat, dari contoh, dari bukti yang kita temukan, dari pendapat para ahli terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Oke, untuk memperjelas hal ini, adik-adik, adik-adik akan ibu bagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok.
berdasarkan nama yang dibacakan di sini. Baca teks itu baik-baik. Suruhannya, kalian temukan 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama tadi apa? Tesis atau pembuka. Kira-kira dia pembuka itu ada di paragraf mana saja? Cukup tulis dia punya paragraf. Setelah itu argumentasinya kira-kira di paragraf mana saja. Dan yang terakhir penegasan, dia menegaskan ulang terkait dengan topik yang dibahas. Sudah dengar? Yang kedua, sama. Pertanyaannya sama untuk adik-adik di kelompok 3 dan kelompok 2 ya. Silakan lihat teks itu per paragraf ya. Paragraf 1, 2, dan 3 misalnya tesis atau pembuka. Dan selanjutnya. Yang kedua, suruhan yang kedua, Ibu akan buka ulang terkait dengan aspek kebahasaan teks eksposisi. Kamu temukan aspek kebahasaan di dalam teks yang dibaca. Yang Ibu minta, kamu temukan dia punya pembuka. Setelah itu argumen atau isi. Di dalam argumen atau isi itu ada misalnya contoh, ada gambar, misalnya ada grafik. Bisa? Setelah itu ada penegasan ulang. Di penegasan ulang itu dia memuat kalimat yang menegaskan kembali terkait dengan apa? Topik yang sedang dibahas. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Oke, cukup tulis dia punya paragraf ya. Setelah itu yang kedua, unsur kebahasaan. Damaris, coba perhatikan unsur kebahasaan ya. Distinct note itu dibagi saja. Oh ini struktur dan ini unsur ya. Unsur kebahasaan itu di dalam kalau dia menggunakan kata ganti atau pronomina, misalnya saya, kami atau kita, ditulis saja. Oh ibu kan menemukan ada unsur kata gantinya. Ditulis saja distinct note, nanti sebentar ibu bagi dua. Ibu bagi dua ini. Untuk kalian tempel ya. Ini tempel struktur. Ini tempel unsur kebahasaan ya. Oke, perhatikan. Yang kedua, oh ibu yang kami baca teks ini masuk dalam unsur kebahasaan yang kedua. Dia bersifat ilmiah populer, dia bukan fiksi, dia bukan khayalan. Dia ini masuk dalam karya ilmiah populer. Karena dia memuat bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Ya toh? Kalau kita baca teks misalnya terkait dengan kecanduan game online, itu kan kita baca kita memahami secara lugas, dan dia tidak bermakna ganda atau bermakna ambigu, seperti fiksi. Dia bukan fiksi, apakah menurut dengan kelompok itu masuk dalam teks fiksi atau tidak? Yang ketiga, ibu kami temukan bahwa teks ini dia bersifat informatif. Kenapa? Karena dia memberikan banyak pengetahuan yang di dalamnya memuat fakta, contoh, bukti dan lain-lain. Ada juga pendapat para ahli itu. Dan yang terakhir, dia bersifat apa? Faktual. Menggunakan fakta-fakta di dalam. Jadi kejujuran pada anak itu dimulai
Ada yang tersurat tapi ada yang tersirat ya. Bisa? Ada yang tersurat tapi ada yang tersirat ya. Bagaimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Acungkan tangan. Ada pertanyaan? Indo? Berdiri. Bagaimana? Awak, ada pertanyaan? Silakan. Berdiri. Oh iya, tepuk tangan untuk awak dulu. Karena itu teks yang panjang, jadi teman-teman diskusikan saja. Oh, menurut saya judulnya ada, sudah punya judul. Oh, sekarang pembukanya dari paragraf pertama sampai paragraf keberapa? Paragraf 1, 2, 3 itu pembuka. Sekarang argumen atau isi di dalam itu dia berikan baca pangkal. Ada pendapat para ahli, ada data statistik, ulang, penduduk dari ini ke ini dan segala macam, itu masuk di argumen atau di isi. Sekarang ada kalimat yang menegaskan ulang. Ya, mau ulang lagi terkait dengan topik yang sudah kita bahas. Itu masuk di struktur yang terakhir. Bisa? Bisa? Ada kelompok yang sudah. Yang
kami dari tiga dengan hasil kerja kami kepada teman baca saya Yang pertama, menunjukkan ketertarikan pada kegiatan anak, misalnya mencoba memahami daya tarik game online yang dimainkannya. Kedua, membatasi akses internet dengan sehat. Ketiga, mematikan wifi pada jam-jam tertentu, terutama saat jam belajar dan istirahat. ada yang mau bertanya? Silakan. Tepuk tangan untuk Sisi dulu. Kepada kelompok satu. Sekarang saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara mencegah kecanduan kawan? Tarikan pada kegiatan anak, misalnya mencoba memahami daya tarik game online yang dimainkannya. Apakah pas? Pas. Demikian hasil presentasi kami. Waktu kami kembalikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang membacakan, kami persilakan. Saat ini mengajarkan kejujuran pada anak-anak menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua. Namun sepertinya tidak sedikit orang tua yang justru melakukan hal sebaliknya secara tidak disadari. Orang tua lebih sering mengajarkan hal-hal tidak jujur kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak telah tumbuh dalam lingkungan yang secara tidak langsung memberikan pembelajaran sebaiknya berbohong atau tidak jujur. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang satu menggunakan kata ganti. Yang kedua bersifat non-fiksi. Yang ketiga tidak bersifat informatif. Paragraf 1, 2, 4, 6, dan 8. Jika kita menunjukkan sikap menghindari suatu hal yang harus diselesaikan dengan mengatakan kebohongan. Misalnya, seorang anak mengetahui kita yang tidak sedang sakit, tiba-tiba mengatakan sedang sakit saat diminta mengerjakan suatu hal. Saat kita melakukan sesuatu yang ingin kita rahasiakan, seorang anak kebetulan mengetahuinya. Lalu kita berkata, jangan bilang siapa-siapa ya. Dengan demikian, anak juga belajar bahwa mereka pun melakukan seperti yang kita lakukan. Sebenarnya pendidikan kejujuran itu hanyalah sebuah bagian dari pendidikan terhadap anak. Orang tua mendidik anak-anak serta membangun kedekatan dan keakraban dengan mereka. Mereka merasa aman dan nyaman di dekat orang tua. Mereka tidak merasa perlu berbohong. Jadi jelaskan sudah bahwa keteladanan orang tua menjadi hal yang penting. Menurut kelompok 1, apa yang dilakukan orang tua agar anak-anak dapat mengurangi ketidakjujurannya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Setelah selesai kita presentasi terkait dengan teks eksposisi dengan judul yang beragam, ibu kita sama adik-adik kita semua berdiri dulu. Silakan. Goyang
pengetahuan. Inti kita sudah ikuti presentasi, diskusi. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu penutup. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita hari ini? Teks eksposisi. Oh iya, teks eksposisi itu menurut saya itu begini. Ada? Silakan menulis. Teks eksposisi terdapat dua pilihan. Iya. Pertama, tutup, kedua, bahasa. Oke, tepuk tangan untuk menulis dulu. Ada dua bagian besar, Yang pertama itu apa? Struktur, dan yang kedua itu unsur bahasa. Ada lagi Ibu minta? Ibu menyimpulkan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Teks eksposisi itu teks yang memaparkan atau menjelaskan atau menyampaikan informasi atau menerangkan tentang suatu persoalan, suatu persoalan atau masalah, misalnya gadget tadi, misalnya kecanduan game online, misalnya masalah sampah, masalah DBD, masalah kejujuran di dalam keluarga. Dia juga teks eksposisi juga memberikan pandangan yang lain terkait dengan suatu hal untuk apa? Memperluas apa? Memperluas apa? Kita wawasan. Setelah kita memberikan kesimpulan, Ibu minta supaya dua orang bisa memberikan refleksi atas materi hari ini. Menurut saya, Ibu, bagaimana perasaan setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan. Komar merasa senang karena bisa mengikuti pembelajaran teks eksposisi. Apa? Teks apa? Eksposisi. Oke. Ada lagi yang lain? Ibu kita satu orang lagi. Refleksi kita. Oh Ibu, setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa bagaimana? Senang. Selain senang, apa lagi yang saya tanya? Semangat. Oke. Karir. Menurut Karir merasa apa? Bahagia. Merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia? Karena bisa apa? Berdiskusi, bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan bersama dengan teman-teman. Oke, luar biasa, Baik teman-teman, materi kita kali yang berikut, materi kita kali yang berikut itu terkait dengan teks iklan, slogan, dan poster. Materi kita kali yang berikut setelah ini itu terkait dengan apa? Teks apa? Iklan, slogan, dan poster. Baik adik-adik, halo. Hai. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, Ibu harap supaya adik-adik semangat dalam belajar. Kita akhiri semua pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan boleh ambil. Ya, baik, selamat pagi Pak pengajar praktik Pak Andros dan juga Ibu Beatrice. Jadi tadi kita sudah melakukan percakapan observasi dan juga saya sudah mengamati observasi selama Ibu Beatrice tadi mengajar, ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya lihat selama Ibu mengajar. Jadi sekarang kira-kira saya perlu tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Apa yang Ibu rasakan? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Baik, Pak Praktik dan Hosting, terkait dengan observasi terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung, bahwa perasaan saya itu saya merasa senang karena di dalam inti pembelajaran itu saya juga menerapkan diferensiasi
kalau visual itu saya biasanya karena terkait dengan teks eksposisi ini mengangkat persoalan-persoalan aktual, saya tampilkan media gambar itu tentang sampah, tentang gadget, tentang penggunaan game online anak-anak, juga audio visual untuk siswa yang memang lebih cenderungnya ke menonton. Oke baik Ibu ya, jadi tadi Ibu merasa senang, Ibu puas dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kan Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi, dan sebelum pembelajaran Ibu memetakan kebutuhan belajar anak-anak ya sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Kemudian kira-kira tadi itu apakah ada tantangan atau tidak Ibu selama Ibu mengajarkan? Baik, tantangan dalam proses pembelajaran itu selalu ada Pak. Karena yang pertama itu jumlah siswanya gemuk. Jadi sekalipun kita sudah buat pemetaan karakter ada yang harus di depan, tapi tetap saja ada konsentrasi yang pasti akan terbuyar. Yang kedua bahwa penerapan misalnya ice breaking itu yang harusnya kita mau supaya mengembalikan konsentrasi anak tuh setelah penerapan ice breaking kan juga anak kita tidak konsentrasi lagi gitu. Jadi ada saja tantangan, ada saja anak-anak yang selalu usil dengan temannya. Jadi selama proses pembelajaran itu kalau untuk tidak ada tantangan itu tidak ada Pak. Selalu ada tantangan dan tantangan itu saya belajar bahwa mereka itu mungkin yang pertama itu juga butuh perhatian lebih karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda pemahaman di pengetahuan dan sosial. Jadi itu yang juga terbawa terus di proses pembelajaran. Begitu ya. Kemudian memang dalam sebuah pembelajaran banyak tantangan ya, seperti Ibu alami tadi, ternyata tidak semua anak itu fokus atau aktif, kemudian banyak juga yang tidak konsentrasi ya, itu yang selalu Ibu alami tadi. Terus kira-kira apakah ada solusi tidak Ibu terkait tantangan ini? Atau solusi apa supaya anak-anak itu bisa konsentrasi, apa yang Ibu lakukan? Jadi untuk tadi itu memang saya selama proses pembelajaran itu saya juga sempat mengatakan kepada mereka bahwa harus perhatian ke depan selama proses pembelajaran. Tapi memang ada satu dan dua yang memang untuk mengembalikan konsentrasi mereka itu agak susah. Tapi saya senang bahwa selama proses pembelajaran berlangsung itu Pak, mereka akhirnya terpusat pada, karena saya menerapkan model pembelajaran itu discovery learning sampai pada anak-anak itu saya minta untuk mempresentasikan. Ketika mereka mempresentasikan hasil itu mereka semua konsentrasi, sekalipun ada tantangan tapi mereka konsentrasinya akhirnya terpusat. Ketika kita berikan satu sebagai moderator misalnya atau yang lain sebagai tim presentasi itu mereka semua aktif. Jadi saya berpikir bahwa di balik tantangan juga anak-anak itu harus diberi pressure atau diberi semangat, apresiasi, tepuk tangan misalnya supaya mereka itu lebih semangat Pak. Jadi itu ada cara Ibu sendiri yang mengatasi tantangan yang Ibu hadapi di kelas tadi. Terus kira-kira strategi apa yang sudah Ibu lakukan terhadap apa tadi yang Ibu hadapi, strategi yang misalnya speaking atau menulis, apakah Ibu lakukan atau tidak? Strategi saya mengembalikan konsentrasi mereka itu dengan ice breaking karena nyanyi dan segala macam mereka yang banyak itu tidak konsentrasi. Ketika kita putar dengan, karena saya gunakan media juga dengan proyektor dan juga dengan speaker, jadi mereka itu semangat. Terus juga kita harus benar bilang hamba pada mulut. Kalau semakin kita marah itu semakin kita malas tahu Pak. Jadi kita dengar mau mereka apa. Jadi saya senang sekali Pak karena ada beberapa yang memang semangat presentasinya itu. Jadi bagi dia jadi Ibu jangan melihat tantangan terus ada solusi, kemudian ada strategi memperbaikinya, ada semua sudah Ibu lakukan ya. Terus kalau secara keseluruhan ini kira-kira apa tujuan pembelajaran
ibu itu kira-kira sudah tercapai atau belum? Mana yang sudah tercapai, terus kira-kira apakah ada yang belum tercapai? Kira-kira apa itu? Baik Pak, untuk materi pembelajaran teks eksposisi ini secara keseluruhan itu memang tergantung daya serap siswa. Ada siswa yang memang mengetahui pengertian, memahami jenis teks eksposisi, juga mengetahui struktur, tetapi tidak semua mengetahui aspek kebahasaan. Karena aspek kebahasaan untuk teks eksposisi ini anak-anak perlu dibekali juga dengan kosakata yang baik, sehingga teks-teks yang seperti gadget itu mereka harus tanya dulu, ibu ini maksudnya apa, jadi betul konsentrasi kolaborasi dengan anak-anak supaya mereka itu bisa menjawab dengan baik. Pak. Jadi ini tercapai. ya tercapai, tapi memang ada 1 dan 2 harus butuh pendampingan terus Pak. Karena pemenuhan terkait dengan kosakata dalam teks itu juga harus dibekali juga anak-anak. Ya, jadi kira strategi atau rencana ibu untuk memperbaiki tujuan yang belum tercapai ini seperti apa? Apa yang harus kita siapkan ke depan untuk memperbaiki yang belum tercapai? Jadi ke depannya itu kalau untuk teks-teks yang mungkin konteksnya yang agak berat seperti teks eksposisi, kalau teks eksplanasi itu anak-anak mungkin harus membawa juga dengan kamus bahasa Indonesia Pak, supaya ketika kita ngomong seperti ada istilah-istilah yang sudah ini ada pembaharu dalam kamus Indonesia itu mereka tidak bisa mengerti, karena sulitnya belajar bahasa Indonesia itu memang karena anak-anak tidak memahami secara keseluruhan teks. Ada masuknya istilah-istilah baru yang memang istilah bahasa Indonesia, tapi mereka kurang memahami gitu Pak. Jadi itu rencana yang ibu terus kira-kira ini kapan ibu akan lakukan ini? Kira-kira kapan? Apakah minggu depan atau pada jadwal pembelajaran itu atau kapan? Terkait dengan teknik atau strategi yang seperti ini, itu setiap pembelajaran ke depan setelah teks eksposisi, karena dari jenjang kelas 8 ke kelas 9 itu materinya memang untuk anak-anak di tingkat kelas 7 dan 8 itu masih konteks anak-anak, tapi mereka juga mesti dibekali juga dengan kosakata yang baik. Mereka harus punya minimal 1 kamus, masing-masing orang itu punya kamus. Jadi setiap les bahasa Indonesia mereka wajib bawa dengan kamus bahasa Indonesia. Kalau tidak alternatif lain itu mereka bawa handphone tapi sudah terinstall dengan aplikasi Kalender. Ya. Jadi mungkin ini ibu akan lakukan pada pembelajaran berikutnya, sehingga semoga apa yang ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Terus kira-kira di situ ibu apakah ibu tidak melibatkan orang lain, misalnya ada guru atau pemudik atau kepala sekolah strategi atau ibu mau ingin minta orang lain coba nanti lihat saya mengadakan bisa tidak? Apakah ibu ingin melibatkan orang lain? Baik, terkait dengan strategi ini kita lihat juga dengan latar belakang anak-anak. Ada yang memang secara ekonomi mereka kita memberitahukan hal ini mereka langsung merespon cepat, bisa mereka bawa sambil les bahasa Indonesia. Tapi kan kalau misalnya ada yang sebagiannya tidak bawa, mungkin tetap ruang kolaborasi itu dibangun bersama dengan misalnya pihak sekolah dan anak kepala sekolah. Untuk misalnya ada kamus pelajar misalnya untuk anak-anak kamus kecil. Juga kita bisa saling berkolaborasi, berinteraksi dengan teman-teman atau rekan-rekan guru. Mungkin mereka juga memahami istilah ini. Sekalipun kita guru bahasa Indonesia, tapi belum tentu kita tahu semua, karena ini juga perubahan atau perkembangan bahasa Indonesia juga tergantung dari kesiapan kita untuk memahami kecepatan teknologi ini, karena sama dia punya perubahan ini. Ibu ya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi ibu sudah menjelaskan semua pembelajaran, terus ibu juga sudah menemukan tantangan, kemudian ibu juga menemukan solusinya sendiri ya. Jadi terus ibu juga sudah merencanakan untuk memperbaiki strategi yang ibu terapkan. Terus ibu juga ingin kolaborasi dengan guru atau pihak sekolah terkait. Jadi harapan saya semoga
apa yang ibu sampaikan ini ibu bisa laksanakan dengan baik ya. Oke, saya ya. Oke. Jadi mungkin hanya ini dulu. Terima kasih ibu ya. Oke ya. Pak Andros, jadi kami sudah melakukan kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Jadi sekarang kami berikan kesempatan Bapak terkait pengamatan Bapak terhadap percakapan kami setelah observasi. Pak Gusti, Ibu terima kasih banyak karena sudah bersedia diminta waktunya untuk membantu Pak Gusti dalam proses mulai dari observasi, kemudian observasi hingga saat ini dengan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih. Baik Pak Gusti, untuk pengamatan saya lihat percakapan pasca observasinya sudah sangat baik. Di mana Gusti pertama kali menanya perasaannya apa sebenarnya pertama kali kita kalau kita mau melakukan percakapan dengan coach kita harus menanyakan perasaannya dulu nah ternyata Pak Gusti sudah menggunakan metode ilmu coaching ini pertama sekali menanyakan perasaan ibu sehingga mengetahui kesiapan ibu untuk bercakap-cakap. Kemudian Pak Gusti juga sudah bagus memberikan pertanyaan bagaimana refleksi memberikan pertanyaan memancing ibu menyampaikan refleksi dari proses pembelajarannya. Nah, sehingga ibu menemukan ada hal baik yang dipertahankan. Misalnya ibu sudah melakukan pembelajaran bukan untuk diferensiasi lagi tapi sudah diferensiasi Pak Gusti sampaikan kemudian di sini juga kebetulan saya juga tim pasca untuk IKM ini di Kabupaten Timur. Sekarang itu di pembelajaran terdiferensiasi itu kita tidak lagi mengumpulkan siswa itu berdasarkan dia punya daya belajarnya itu. Nah kita hanya mengetahuinya saja. Sehingga sebelum pembelajaran mulai kita melakukan kegiatan bukan namanya tes diagnostik, tetapi namanya asesmen awal. Bukan asesmen diagnostik, tetapi asesmen awal. Itu hanya kita mengetahui kesiapan mereka. Jadi kesiapan mereka anak ini siap atau tidak untuk belajar. Sedangkan kontennya tetap kesiapan melalui tes atau materi kuliah tes, kemudian bisa melalui video atau audio rekam. Tapi dalam pembelajarannya kita tidak membutuhkan anak-anak kita siapa saja, kemudian kita menyampaikan itu anak semua mendengar yang sama. Ceramah juga mereka semua mendengar, yang kita tampilkan video juga mereka semua. Tapi bagus kalau ibu sudah menyiapkan itu, ibu sudah menyiapkan konten itu sudah terdefinisi ada beberapa tadi disebutkan ada yang video itu siapkan. Sudah bagus. Kemudian ibu juga menemukan kekurangannya, ada beberapa anak yang namanya juga sudah sampaikan tadi ruangan kecil, siswanya banyak sehingga mungkin lingkungannya atau kita tahu pas sudah duduk dekat dengan temannya ganggu badan, akhirnya mereka belum mencapai tujuan yang kita capai. Ada beberapa anak yang karena mungkin kurang konsentrasi mereka tidak mencapai itu. Tapi tadi ibu juga sudah berdasarkan pertanyaan Pak Gusti, ibu juga menjawabnya tadi bahwa di sela-sela pembelajaran untuk membalikan konsentrasi anak-anak, untuk mengurangi fokus anak, ibu melakukan breaking sehingga mereka punya konsentrasi itu kembali. Sudah bagus sekali. Kemudian tadi ada Pak Gusti juga sudah setelah menemukan topik permasalahannya, ibu menyampaikan ya ada anak yang tidak boleh
kamu penerapannya ibu mengimbau kepada mereka supaya kalau bisa anak-anak itu menyiapkan kamus kalau yang ekonominya atau belum bisa, mereka bisa menggunakan HP dengan install KBBI dalam HP. Kemudian mesti juga sudah bagus menanyakan ini kira-kira ibu mulai menerapkannya dan ibu menjawabnya setiap les bahasa Indonesia anak-anak itu wajib bahas. Kemudian ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya. Terima kasih, bagus sudah bagus. Tidak banyak omong, tapi maka tidak memberikan solusi, tetapi ibu sendiri yang menemukan solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Gusti pancing terima sebagai coach itu seperti itu. Kita tidak memberikan solusi, tetapi kita hanya menyiapkan pertanyaan, menggali dan menggali terus sampai si coach menemukan sendiri solusi. Mungkin itu saja solusi. Oke baik Pak, terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke, bye bye.